Mari kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, supaya sungguh di dalam kuasa-Mu yang agung, kami boleh menemukan suara dan pimpinan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku tak akan
Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepadanya dan menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kebanyakan di antara kita tahu dan mengenal kartun yang akan saya sampaikan ciri-cirinya ini. Bentuknya bulat, warnanya biru, dan dia adalah seekor robot kucing yang punya sebuah kantong ajaib di perutnya. Nah, Anda pasti sudah bisa menebak ya, siapakah dia? Betul sekali. Doraemon.
tokoh kartun Jepang yang sangat terkenal karena lewat kantong ajaib yang dimilikinya itu, Doraemon bisa mengeluarkan begitu banyak alat-alat yang sangat luar biasa. Salah satu alat yang paling terkenal adalah pintu kemana saja. Sebuah pintu yang bentuknya biasa-biasa saja, berwarna pink, tetapi punya kegunaan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita punya pintu tersebut, kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan hanya dengan menyebutkan dan membuka pintu kemana saja tersebut. Saya membayangkan ya saudara ya, kalau benar-benar kita bisa memiliki pintu itu, maka tiket pesawat tidak akan laku dan kita semua mungkin tidak perlu repot-repot terjebak pada kemacetan kota. Karena kita bisa pergi dengan cepat kemanapun yang kita inginkan. Hari ini saudara, kita juga akan berbicara tentang sebuah pintu. Pintu yang amat penting. Tapi bukan seperti pintu ajaib milik Doraemon yang bisa membawa kita kemanapun yang kita inginkan. Melainkan pintu yang dapat membuat kita mengalami hidup yang penuh. Mengalami hidup yang utuh. Pintu yang akan membuat kita mengalami situasi damai sejahtera, sekalipun kita masih tetap berada dalam situasi yang penuh tantangan, penuh persoalan di tengah-tengah dunia ini. Pintu yang saya maksud adalah Yesus Kristus. Itulah yang ia katakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 yang tadi kita baca. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Mari kita membahas hal ini dengan lebih lanjut saudara. Pada waktu itu ada 2 jenis kandang domba. Kandang domba yang pertama itu adalah kandang domba yang ada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah pemukiman. Biasanya saudara, satu kandang itu berukuran agak besar dan dia bisa memuat banyak domba dari beberapa gembala. Jadi bukan hanya satu gembala dengan satu kawanan domba, tetapi domba-domba para gembala itu bercampur baur dalam satu kandang domba yang sama. Meskipun tempatnya agak besar, pintu kandang domba itu tetaplah satu dan dijaga oleh seorang penjaga pintu yang juga berperan sebagai pengawas dari domba-domba tersebut. Demikianlah Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Demikianlah para gembala ketika ingin mengambil keluar domba-domba gembalaannya itu saudara, ketika penjaga membuka pintu, dia lalu akan memanggil domba-domba itu dengan suaranya. Inilah uniknya kawanan domba. Sekalipun mereka dikenal sebagai hewan yang lemah, yang penglihatannya terbatas, tetapi domba-domba sangat peka, sangat jeli pada suara tuannya. Mari kita lihat video berikut ini. Nej, kom nu. Nej, kom nu. Ja, nej, kom nu. Ja, nej, kom nu. Kom nu. Nej, kom nu. Ja, nej.
aja, come now. Come now. Come now. Come här. Come now. Nej, kom nu. Ja, det här är en jumper, hon har kört och funnit ut. Släck funnit ut. Jag vet att det här, skit det här. Vad säger bönten? Bönden säger att de känner hirans rödd. Och han känner torra. Amen. Saudara, demikianlah sang domba itu begitu mengenali suara gembalanya. Dan mereka pergi mengikuti kemana suara itu mengarahkan mereka. Saudara, kita adalah domba-domba Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita juga mengenali suara Tuhan sebagai gembala kita? Apakah dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kita juga peka akan tuntunannya, peka akan pimpinannya, dan kita mengikuti kemana suara pimpinan itu mengarahkan kita? Ataukah saudara sebagai domba-domba Tuhan, kita malah cenderung sibuk dengan banyak suara dalam diri kita. Suara keegoisan, suara ambisi, suara kebencian yang menghalangi kita mendengar suara sang gembala yang baik. Jemaat terkasih, mungkin seringkali pertanyaannya adalah, dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa mengenali suara Tuhan? Jangan-jangan yang saya dengar adalah suara diri saya sendiri, atau bahkan suara dari si jahat. Dari mana saya tahu bahwa itu adalah suara Tuhan yang menuntun langkah-langkah saya? Jemaat terkasih, mungkin jawabannya adalah sesimpel, bagaimana saudara bisa mengenal suara orang-orang terdekat saudara? Bagaimana saudara bisa mengenal suara dari pasangan, dari suami, dari istri, dari orang tua atau dari anak-anak? Mengapa saudara bisa mengenali suara mereka bahkan dari kejauhan sebelum saudara melihat wajahnya, sebelum mereka ada di hadapan saudara, dari jauh saudara sudah bisa mengetahui, oh itu suami saya, oh itu istri saya. Tentu jawabannya adalah karena hubungan, karena relasi. Hampir setiap hari, hampir setiap waktu kita ada bersama dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, menjalin komunikasi dengan mereka. Sehingga suara mereka pun menjadi sesuatu yang amat kita kenal. Saya juga begitu ya saudara. Jangankan suara berbicara gitu ya, suara batuk dari suami saya saja sudah bisa saya kenali. Kalau dia batuk begitu ya, oh itu suami saya sudah datang. Saya mampu mengenalinya. Saudara, kembali kepada pertanyaan, dari mana kita bisa mengenali suara Tuhan? Jawabannya adalah kepekaan itu akan muncul ketika kita memang menjalin relasi yang akrab dengan Dia.
Suara Tuhan itu memang seringkali begitu lembut. Suara Tuhan itu tidak menggelegar. Tapi saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, saudara, kita tahu bahwa itu adalah suara yang menghadirkan kepada kita damai sejahtera. Di tengah berbagai kegelisahan, di tengah berbagai kekhawatiran, kita tahu bahwa suara itu menuntun kita, mendorong kita untuk mengalami damai sejahtera yang Ia janjikan. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Dia selalu mengundang kita untuk mendengarkan suaranya. Maka hal yang pertama, saudara, mari kita berupaya untuk terus menjalin relasi dengan Dia. Di tengah hari-hari kita yang sibuk, jangan tinggalkan Dia. Libatkanlah Dia senantiasa. Milikilah waktu-waktu hening di dalam Tuhan. Di mana kita tidak hanya selalu menuntut, meminta dalam doa, tetapi juga dengan tenang mendengarkan sapaan-Nya. Sekarang kita akan membahas jenis kandang yang kedua, saudara. Kalau kandang yang pertama ada di pemukiman, maka kandang jenis yang kedua ini biasanya ada di daerah perbukitan. Kandang ini biasanya berupa susunan batu tanpa atap yang di salah satu bagiannya terdapat lubang. Dan lubang itulah yang menjadi pintu bagi keluar masuk si domba-domba. Akses bagi mereka untuk masuk ke kandang pada malam hari dan keluar pada pagi atau siang hari. Nah, menariknya saudara, jikalau malam hari tiba, maka sang gembala itu sendirilah yang akan tidur di lubang itu untuk menjaga para kawanan dombanya. Dari penjelasan ini saudara, kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu itu adalah sang gembala. Dia yang hadir memberikan dirinya, berjaga-jaga, menjaga terus kawanan dombanya. Pendeta Yoas Adi Prasetya, saudara, dalam bukunya Labirin Kehidupan mengatakan bahwa sebetulnya metafora pintu itu punya wajah ganda. Satu sisi ia menciptakan identitas bagi orang Kristen yang berbeda dari dunia, tetapi di sisi yang lain ia menciptakan kemungkinan bagi orang Kristen untuk memasuki dunia. Sedemikianlah identitas kita. Satu sisi kita menyatakan bahwa melalui Kristus, bersama Kristus, di dalam Kristus, kita mengalami keselamatan. Kita percaya akan hal itu, saudara. Bahwa kita orang-orang yang dilayakan mengalami persekutuan dengan Allah. Bukan hanya nanti di kehidupan yang akan datang, tapi juga sekarang, in this worldly existence. Kita adalah orang-orang yang mempercayai keselamatan yang telah hadir itu. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 mengatakan kepada kita semua, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu iman yang kita percayai, yang belum tentu dipercayai oleh orang lain. Bahwa Kristus menyembuhkan kita. Bahwa sang gembala yang baik itu mengatakan kita dikasihi, kita dicintai, kita diterima. Dan oleh karenanya hidup kita sekarang adalah hidup dalam rasa syukur yang kita jalani terarah pada kebenaran Kristus. Oh saudara, betapa besar anugerah yang kita imani itu. Keyakinan iman yang sekali lagi terjadi melalui dan bersama Kristus, sang pintu yang menghadirkan kepada kita keselamatan. Tapi di saat yang sama saudara, melalui Kristus, sang pintu itu,
kita juga senantiasa dipanggil, diajak, diundang untuk memasuki dunia ini. Untuk bertemu, berinteraksi, bersosialisasi dengan dunia. Sang pintu tidak pernah membiarkan kita hanya fokus pada rahmat yang kita rayakan sendiri, terkungkung pada eksklusivitas yang sempit. Tidak, saudara. Ia ingin kita merayakan rahmatnya lewat kesediaan kita masuk ke dalam dunia melalui Kristus. Melihat dunia ini dalam perspektif kasih yang Kristus juga hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ini mengingatkan kita, saudara, akan bacaan pertama kita. Cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul. Diceritakan, saudara, bahwa jemaat perdana itu begitu rajin bertekun, berkumpul dengan sehati mereka. Hadir di bait Allah, memuji Tuhan, yang mendengarkan berita para rasul. Tapi di saat yang sama, saudara, mereka juga dikatakan sebagai umat yang suka berbagi. Alkitab bahkan menulis bahwa mereka disukai oleh semua orang. Jadi tidak mungkin mereka disukai oleh semua orang, saudara, kalau mereka hadir sebagai sekelompok orang percaya yang eksklusif, yang sempit, yang menolak orang lain. Mereka disukai oleh semua orang karena mereka tengah menghadirkan kasih dan penerimaan Allah yang mereka terima sendiri kepada orang lain, kepada dunia ini. Dan Alkitab berkata di ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, itulah Kristus yang adalah pintu yang membuat kita merasa aman, merasa yakin bahwa dalam seluruh keberadaan diri kita sungguh dicintai dan diterima. Tetapi di saat yang sama, pintu itu menjadi jalan bagi kita keluar, menghadirkan kasih, menghadirkan penerimaan juga bagi dunia yang dicintai oleh Allah ini. Saudara, betul bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia, maka ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seringkali berhadapan dengan dunia membuat kita merasa takut. Seringkali, saudara, kita tidak selalu diterima. Ada banyak situasi di mana kita sudah merasa melakukan segala yang terbaik. Tapi justru sebagai balasannya kita mendapatkan apa yang tidak baik. Dalam dunia ini kita akan berhadapan dengan banyak bahaya, banyak tipu daya, kejahatan, keegoisan, banyak orang yang mungkin melukai kita. Sekalipun demikian, saudara, panggilan untuk keluar, melihat dunia ini melalui perspektif Kristus tetap ada untuk kita. Dan di tengah berbagai situasi yang mungkin mengecewakan kita, ingatlah bahwa kita tetap adalah domba-domba yang Ia kasihi. Domba-domba yang adalah miliknya sendiri. Domba-domba yang akan juga senantiasa Ia sertai, melewati berbagai suka duka, melewati berbagai perjuangan kita, menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Saudara, semoga melalui kita, domba-dombanya yang lemah dan terbatas ini, dunia semakin bisa mengenal kasih dan kebaikan dari Sang Gembala yang baik. Dan biarlah sebagai dombanya dalam hidup kita sehari-hari, kita pun senantiasa merasakan kehadirannya yang dekat, suaranya yang membimbing kita, dan damai sejahteranya yang akan senantiasa melingkupi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.